Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya, karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang sekarang, selama pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung maka pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti Majelis Hakim yang menangani perkara ini mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Jakarta Selatan untuk menunggu putusan terhadap permohonan pra peradilan tersebut. Kami pikir demikian yang bisa kami jelaskan. Terkait nanti kan diperkirakan ada banyak massa yang akan mengikuti jalannya sidang juga gitu Pak. Nah, untuk persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sendiri Pak, seperti apa? Ya, pada prinsipnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur siap ya untuk menyelenggarakan acara persidangan ini. Tentu tentang sarana prasarana maupun terhadap ledakan pengunjung yang mungkin akan ada dalam persidangan tersebut. Di sebelah saya ada Pak Sekretaris, Pak Zulfikar, yang akan mungkin ada penjelasan, Pak Sekretaris. Ya, terkait dengan persiapan kita terkait dengan persidangan nanti kita akan atur ya. Mungkin dari pintu gerbang nanti sudah kita atur sedemikian rupa. Kita akan berikan tanda pengenal seluruhnya, baik itu pengacara, PH maupun para media juga, dan nanti para pengunjung kita akan berikan tanda pengenal sehingga tidak pengunjung tidak akan membludak nantinya. Gitu pun nanti kita akan siapkan juga, kita upayakan nanti tenda di depan dan TV media agar bisa para pengunjung yang tidak bisa masuk seluruhnya ke ruang sidang bisa menyaksikan melalui TV media. Mungkin seperti itu. Untuk pengamanannya sendiri Pak, seperti apa? Pengamanan kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Timur. Dan nanti kita akan lakukan juga simulasi beberapa hari ke depan terkait dengan pengamanannya. Mungkin itu. Ya. Sidang juga tadi disediakan tenda di depan untuk media. Nah, ini dari masyarakat sendiri apakah boleh juga meliput atau live streamingnya kan? Untuk media kita siapkan nanti di lobi luar. Kalau untuk masyarakat mungkin nanti di tenda. Bisa live streaming gitu atau dari Jadi begini. Persidangan ini terbuka untuk umum. Media diperkenankan untuk meliput sebagaimana biasa ya. Namun untuk apakah perkara ini diperbolehkan media untuk melakukan siaran langsung ataupun live streaming, sampai hari ini belum ada kebolehan untuk itu ya. Jadi sementara kami menyatakan silahkan diliput, tapi untuk live streaming belum kami perkenankan. Namun nanti apabila kepentingan pemeriksaan menghendaki adanya live streaming, nanti akan kami kabarkan kemudian. Hanya memang kepada media kita berikan ruang yang cukup untuk melakukan peliputan terhadap perkara ini. Berarti masih dikoordinasikan dengan hakim, dengan yang lainnya gitu, gimana gitu? Kita lihat nanti apakah Majelis Hakim dan pimpinan kita memperkenankan untuk itu. Tapi untuk sementara ini live streaming belum diperkenankan. termasuk pendukung dari Rasulullah sering live streaming itu juga tidak diperkenankan Pak? Ya, artinya semua pihak untuk live streaming tidak kita perkenankan. Tapi kalau untuk peliputan silahkan. Ya, karena kan prinsipnya ini kan terbuka untuk umum. Demikian ya. Kami rasa cukup ya rekan-rekan media ya. Kita nanti sidang pertamanya di 2 Juli 2026 yang akan datang untuk perkara Dr. Tifa. Sedangkan untuk Mas Roy Suryo masih akan disusulkan setelah ada putusan pra peradilan. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan.
Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah, Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya, terima kasih. Siap Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak. Iya Pak. Jokowi kalau sidang hadir sendiri, ya. Jokowi hadir sendiri dalam ruang sidang, tidak boleh melalui sarana lain, misalnya Zoom dan lain sebagainya. Sekali lagi, dia yang melaporkan, dia yang harus bertanggung jawab datang ke ruang sidang. Kalau tidak berani datang ke ruang sidang, ya, secara in person, secara luring, maka kasus tidak boleh dilanjutkan. Kasus ini harus dihadiri langsung oleh pelapor atau pengadu Joko Widodo. Ya, saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Tanjung 1 Jakarta Selatan, ya. Alhamdulillah kemarin itu Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma akhirnya tidak dilakukan penahanan terhadap kedua beliau, ya, oleh jaksa, dan ini menurut saya sebuah tindakan yang fair, lebih benar menurut hukum. Kenapa begitu? Karena sekali lagi saya katakan ini bukanlah sebuah kejahatan yang pantas untuk diperlakukan presumption of guilty, ya, azas praduga bersalah, karena ini adalah ruang publik yang diperdebatkan apakah benar pernyataan mereka berdua itu adalah sebuah tindak pidana. Kami mengatakan bukan. Jadi kalau seandainya mereka ditahan, itu sama saja mengatakan bahwa mereka sudah bersalah. Padahal alasan objektif dan subjektif, alasan subjektif penahanan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Sebagai contoh misalnya, kalau mereka dikatakan akan melarikan diri, rasanya sangat tidak mungkin. Mereka menjalani wajib lapor hingga 30 kali. Rasanya nggak mungkin mereka kemudian melarikan diri. Yang kedua, kalau dikatakan akan menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Proses penyidikan sudah selesai, bahkan berkas kemungkinan juga bisa juga selesai, berkas untuk dakwaan dan lain sebagainya. Sehingga rasanya menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Sampai sekarang media sosial mereka yang seperti Dr. Tifa masih ada, ya. Jadi tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Lagi pula barang bukti itu sudah diambil semuanya. Oke. Berikutnya adalah kalau kita kaitkan dengan melakukan atau mengulangi perbuatan mana? Karena perbuatan yang dituduhkan atau disangkakan kepada mereka adalah perbuatan yang masih dalam ranah gray area. Apakah betul itu tindak pidana? Bagi kami itu bukan tindak pidana. Bagi kami itu adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi kalau yang dipersoalkan produk-produk jurnalistik. Misalnya pernyataan yang bersangkutan di program-program televisi dan lain sebagainya. Seharusnya itu tidak bisa dikriminalkan. Jadi bagi saya, bagi kami semua, tentu ini adalah sesuatu yang fair untuk tidak ditahan. Jadi kalau ada, ya, orang yang ngamuk-ngamuk dengan tidak ditahannya Dr. Tifa dan Roy Suryo, itu bagi saya aneh. Persidangan belum berjalan, mereka belum tentu salah, tiba-tiba kemudian harus dilakukan penahanan padahal alasan subjektifnya tidak terpenuhi. Kalau yang ditahan itu perampok, pembunuh, pemerkosa, koruptor, itu wajar karena kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu besar sekali. Tapi ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau kemudian diprovokasi untuk ditahan dan ditangkap dan ditahan. Bahkan kami mengatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu menyalahi prosedur, dan itu jelas menyalahi prosedur karena tidak terkait dengan yang namanya pemeriksaan tersangka dan tidak terkait juga dengan mangkirnya tersangka setelah dipanggil 2 kali. Tetapi
terkait dengan penyerahan atau pelimpahan tahap kedua, termasuk penyerahan atau pelimpahan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Jadi agak aneh kemudian ketika dipaksakan untuk ditangkap. Makanya muncul spekulasi apakah karena ini memenuhi keinginan orang tertentu yang kebetulan berulang tahun, ya, ataukah apa? Termasuk tindakan-tindakan misalnya mengeluarkan kedua beliau yang lagi dirawat di rumah sakit Polri pada tengah malam misalnya. Itu juga tidak masuk akal karena tidak pernah ada praktek bahwa pasien dipulangkan pada pukul 11 malam. Apalagi pada waktu itu dokter Tipe masih diinfus sehingga harus dilepaskan infusnya. Jadi agak aneh sesungguhnya perilaku penyidik dalam hal ini. Tetapi ya itu harus kita permasalahkan juga demi penegakan hukum yang benar. Nah, sekarang di kejaksaan ini saya baru saja mendapatkan informasi bahwa secara resmi bahwa sidang nanti itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan yang bisa saya bacakan, ya. Menimbang misalnya, ini ada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114 KMA dan 2026 seterusnya tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan, ya, tulisannya dan kawan-kawan di sini. Kemudian membaca dan menimbang, ya, menimbangnya bahwa situasi dan kondisi wilayah Jakarta Selatan yang selama ini kondusif sehingga diperkirakan perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat tersebut dapat berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tempat, dan letak geografis Jakarta Selatan yang sempit sehingga diperkirakan dapat berpengaruh pada kelancaran persidangan, ya. Oke. Kemudian bahwa keterbatasan dan kurang representatif ruang sidang yang tersedia di kantor sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus untuk menyidangkan perkara yang menarik perhatian publik.